Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada praja sekalian, hari ini sebagai pertemuan terakhir sebelum kita melakukan ujian semester akhir pada minggu depan, yaitu mata kuliah manajemen perbatasan. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pemasangan pilar batas yang didasari dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012. Mengapa penting pemasangan pilar batas itu? Pemasangan pilar batas itu bisa dikatakan sangat penting apabila memang pilar batas itu sebagai tanda batas daerah administratif. Yang kedua, memberi kepastian kepada masyarakat tentang suatu wilayah. Ya. Ketiga, menghindari dari konflik batas daerah. Nah, setidaknya ada tiga uh, tujuan atau manfaat daripada pemasangan pilar batas. Tetapi di Indonesia sendiri pemasangan pilar batas itu belum maksimal dilaksanakan, khususnya mengenai batas-batas di bawah kabupaten, yaitu kecamatan dan desa. Apabila diperlukan dan kondisi memungkinkan, pilar batas dapat dipasang pada saat pengecekan lapangan dan atau setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah diterbitkan. Pemasangan pilar dimaksud dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, dalam penetapan batas ada peninjauan lapangan. Ya, peninjauan lapangan ini supaya jangan berulang-ulang peninjauan lapangan, maka pada saat pengecekan di lapangan dan disepakati oleh para pihak yang menetapkan batas, yaitu pemerintah kabupaten sebelah apabila dia berbatasan dengan kabupaten atau provinsi dan desa, maka apabila titik kesepakatan itu sudah ditemukan, maka langsung saja dibuat pilar batasnya. Hal ini agar tidak terjadi berulang-ulang serta agar titik kesepakatan dari pilar batas itu tidak berubah, maka langsung saja dibuat pilar batasnya. Pilar batas utama. Pilar batas utama adalah bangunan fisik di lapangan yang menandai batas daerah. Nah, pilar batas utama ini banyak kita temukan di batas-batas kabupaten, kota, provinsi, di mana pilar-pilar batas ini biasanya letaknya itu sangat mudah terjangkau oleh masyarakat. Karena aspek daripada pemberian pilar batas ini adalah ada aspek sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa itu batas daerah dengan daerah A dengan daerah B, sehingga masyarakat paham dia harus berurusan administrasi kependudukan, dia harus berurusan dengan pelayanan publik ke daerah mana dia berada apabila dia sudah melampaui batas atau belum melampaui batas yang ditetapkan. Ini penting bagi masyarakat agar masyarakat memahami keberadaan masyarakat itu ada di wilayah siapa, wilayah kabupaten apa, wilayah provinsi apa. Ini berkaitan dengan pelayanan publik yang akan diberikan oleh masyarakat. Ini adalah contoh pilar batas utama. Ya, pilar batas utama ini biasanya sangat mudah kita jumpai di daerah-daerah. Daerah-daerah yang mudah terjangkau, misalnya di pinggir jalan besar, di pinggir jembatan, di pinggir tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat. Berdasarkan peruntukan, pilar batas dapat dibedakan dalam berbagai macam. 1. Pilar tipe A merupakan pilar batas untuk provinsi. Nah, tipe A ini untuk peruntukan untuk provinsi. Pilar tipe B merupakan pilar batas untuk daerah kabupaten dan kota. Dan pilar C merupakan pilar batas untuk daerah kecamatan. Namun di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 76 tahun 2014, pilar batas desa itu tidak ada, tetapi di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2006, pilar batas desa itu ada.
yaitu ukurannya 20 kali 20. Bentuknya sama, prosedurnya juga sama, penetapannya ya. Karena apa? Karena masalah batas desa ini berkaitan dengan akar budaya, berkaitan dengan kekayaan desa, kekayaan kebudayaan desa, misalnya tanah ulayat, tanah adat, sehingga di dalam sebuah desa itu ada peraturan-peraturan adat yang sangat ditentukan oleh kesepakatan peradatan. Untuk itu maka di peraturan menteri dalam negeri yang baru itu tidak mereka singgung secara implisit ya tentang batas desa, tapi di peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2006 bentuknya ditentukan. Pada berikutnya, bentuk dan ukuran pilar batas. Bentuk dan ukuran pilar batas itu merupakan sebuah bentuk yang diatur sehingga mengetahui bahwa batas ini adalah batas wilayah administrasi apa. Sehingga penting sekali bagi kita untuk membeda-bedakan tentang pilar batas, karena supaya ada batas provinsi batas kabupaten dalam satu provinsi, ada juga batas kabupaten antar provinsi, bahkan batas kecamatan antar provinsi, dan batas kecamatan antar kabupaten dalam satu provinsi, dan batas antar kecamatan beda kabupaten dan beda provinsi. Sehingga perlu dibeda-bedakan mana itu pilar batas provinsi, kabupaten, sehingga ketahuan bahwa ada sebuah kecamatan yang letaknya ada titik batas pilar batas yang di dalamnya ada batas provinsi, berarti kecamatan tersebut berbatasan langsung dengan provinsi lainnya. Saudara-saudara sekalian, sebagai tanda pemisah batas provinsi dipasang pilar batas A dengan ukuran 50 kali 50 kali 100 di atas tanah. Ya, di atas tanah ukuran 100 kali 100 di atas tanah. Nah, dengan kedalaman 150 cm di bawah tanah. Lihat gambar 9. Ya, saya akan besarkan di gambar 9. Ini ditanam 1,5 meter, 1,5 meter atau 150 cm, dan muncul di permukaan itu 1 meter. Jadi cukup tinggi sekali, sehingga mengetahui batas-batas provinsi itu ini adalah pilar batas utama tipe A, yaitu merupakan batas provinsi. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini pilar batas provinsi dibuat lebih tinggi? Untuk mengetahui lebih jelas ya, karena kewenangan provinsi yang berkaitan tentang perizinan pelayanan publik itu aspeknya lebih luas. Sehingga masyarakat perlu mengetahui batas-batas provinsi, sehingga memang perlu dibuat yang lebih besar. Nah, dan pilar batas utama untuk provinsi ini biasanya juga diletakkan pada daerah-daerah yang mudah terjangkau dan terlihat oleh masyarakat. Pinggir jalan besar, pinggir sungai, pinggir jembatan besar antar provinsi, sehingga orang yang lewat juga mengetahui bahwa kita sedang berada di provinsi A dengan adanya pilar batas itu. Namun banyak juga provinsi yang mengembangkan pilar batas ini dengan berupa gapura, tapi tetap harus ada pilar batas yang disesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2014. Mengenai pilar itu kreativitas masing-masing daerah yang menandakan bahwa selamat datang atau tugu selamat datang ke provinsi tersebut. Sama kabupaten juga demikian. Namun batas provinsi tipe A ini wajib ada. Sebagai tanda pemisah batas kabupaten kota dipasang pilar batas tipe B dengan ukuran 40 kali 40 dan 75 cm di atas permukaan tanah dan tertanam 1 meter. Nah, ini sih ke dalam 1 meter
muncul ke permukaan 75 cm. Batas kabupaten kota ini juga penting untuk dilihat oleh masyarakat agar pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan, khususnya juga pelayanan perizinan yang akan didapatkan oleh masyarakat, jelas dia harus berurusan ke kabupaten mana. Hal ini untuk supaya tidak terjadi tumpang tindih pelayanan, apalagi tumpang tindih pelayanan administrasi kependudukan, memiliki KTP lebih dari satu, dan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Kependudukan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk batas-batas kabupaten dan kota ini juga banyak dimodifikasi dan dikembangkan oleh pemerintah setempat menjadi sebuah sebuah gapura. Selamat datang di Kabupaten A, selamat datang di Kota A. Namun, sama halnya dengan provinsi, batas kabupaten yang sesuai diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 76 2014 wajib ada pilar batas utama. Hal ini berguna untuk legalitas daripada batas itu sendiri. Jadi batas itu harus sama, sehingga masyarakat akan paham apabila batas itu tingginya 75 cm, maka itu adalah batas kota atau batas kabupaten. Apabila tingginya 1 meter mereka ketemu di pinggir jalan, maka itu adalah batas provinsi. Walaupun di dalam pilar batas itu sendiri ada keterangan yang menandakan. Nanti akan kita terangkan apa keterangan yang ada di dalam pilar tersebut. Jadi bukan hanya sekedar pilar, tapi ada keterangan di dalam pilar tersebut, sehingga masyarakat bisa membaca dengan jelas, serta pilar tersebut tidak mudah rusak, sehingga informasi dalam pilar itu tidak mudah hilang. Nah, berikutnya adalah batas pemisah kecamatan 30 kali 30 ya, dengan dalam 50 cm. Nah, seperti ini. Ada keterangan di dalamnya sini, nanti kita akan bahas di bawahnya apa isi dari keterangan tersebut. Nah, batas kecamatan ini bisa saja dalam satu pilar itu, satu daerah atau kecamatan itu banyak batas yang muncul di bersebelahan. Misalnya sebelah kirinya pilar kecamatan, sebelah kanannya pilar kabupaten, dan sebelah kanannya lagi pilar provinsi. Nah, disinilah apabila kita membedakan pilar-pilar tersebut, maka akan tahu bahwa kecamatan A berbatasan dengan kabupaten A dan berbatasan dengan provinsi A juga, sehingga masyarakat memahami sampai di mana batas-batas kabupaten, batas-batas kecamatan, dilihat daripada bentuk dari pilar yang mereka temukan di lapangan. Saudara-saudara praja sekalian, banyak desa-desa, begitu juga dengan bagaimana dengan batas desa. Batas desa sama dengan batas kecamatan, tapi 20 kali 20 dengan kedalaman 50 cm. Nah, batas desa ini di Indonesia itu juga sangat rentan sekali. Banyak desa yang tidak memiliki batas yang jelas, sehingga tidak heran bahwa telah sering terjadi konflik, terutama konflik yang berkaitan tentang tata ulayat, hak adat sebuah desa, karena desa itu terbentuk kebanyakan karena berangkat dari adat. Oleh sebab itu, undang-undang desa sekarang menyebut desa atau sejenisnya, bisa nagari, bisa kampung, dan bisa sebagainya, sehingga desa itu sendiri tidak sebutannya sama, tergantung kepada adat istiadatnya. Oleh sebab itu, maka batas desa itu juga sangat penting ditentukan dan disepakati. Biasanya kesepakatan dalam penentuan batas desa dengan desa sebelah itu melibatkan banyak tokoh adat, membahas tentang sejarah dan peradatan. Jadi lebih pada penyelesaian adat dalam menentukan batas-batas dan penentuan pilar di desa. Di atas pilar tersebut itu ada yang namanya brass tablet. Brass tablet itu terbuat dari kuningan. Kenapa dari kuningan? Agar tidak bekarat dan tidak mudah luntur.
Karena di atasnya itu ada keterangan di atasnya. Di atasnya itu yaitu ini brush. Ini dia brush tablet. Nah, letaknya di atas ini dia. Ini dia. Biasa terbuat dari kuningan dan ditanam di dalam. Di dalam ini tidak boleh hilang karena ini adalah menyangkut tentang sebuah keterangan tapal batas. Survei penegasan batas daerah Menteri Dalam Negeri nomor sekian 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 dilarang merusak dan mengganggu tanda ini. Nah, ini jelas sekali informasi yang diberikan di tapal batas tersebut. Ya, sehingga di kepalanya batas pilar batas itu ada brush tablet ini, ya, dan terbuat dari kuningan biasanya, terbuat dari kuningan agar tidak mudah berkarat dan tidak mudah hilang, sehingga informasi tidak hilang. Pentingnya informasi ini agar masyarakat juga memahami bahwa ini pilar batas apa. Pilar batas kabupaten berarti rumah yang tinggal sebelum pilar ini batas kabupatennya A, dan rumah yang setelah pilar ini kabupatennya B, sehingga masyarakat dapat dengan mudah uh, memahami dia berpemerintahan ke daerah mana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kemudian di badan itu ini badan, ini di badan ini ini di sebelahnya ada yang namanya plakat. Plakat plakat itu menjelaskan tentang sebuah batas apa dengan batas apa, batas daerah A dengan batas daerah B. Plakat ini juga terbuat dari kuningan, ya, agar tidak mudah hilang, dan apabila hilang gak mudah digosok, muncul lagi tulisannya. Plakat ini juga untuk pilar A dan pilar B, provinsi dan kabupaten. Nah, untuk pilar C dan pilar D itu pilar desa, ukurannya juga lebih kecil sesuaikan dengan pilar yang ada. Misalnya kalau desa 20 kali 20, maka tentunya pilar ini pun juga cukup dengan 10 atau 15 cm. Plakat ini ditempelkan di badan pilar tersebut, sehingga mengetahui bahwa batas itu adalah batas desa dan itu adalah batas kecamatan. Yang berikutnya adalah jarak pilar batas. Nah, jarak itu penting untuk mengetahui. Antar jarak itu biasanya diambil garis lurus. Semakin kecil jarak antar pilar, semakin baik tata batasnya. Semakin pasti suatu wilayah itu memiliki tapal batasnya. Tetapi tidak semua bisa terjangkau oleh manusia. Bagaimana halnya apabila tapal batas itu sendiri ada di tengah hutan yang sulit terjangkau atau di puncak gunung yang sulit terjangkau. Tentunya ada toleransi di dalamnya ini dalam penetapan tapal batas. Yang pertama, pilar batas utama dipasang pada saat pelacakan titik koordinat dan atau titik koordinat pertemuan simpul batas beberapa daerah provinsi, kabupaten, kota sesuai ketentuan tipe pilar batas. Kerapatan pilar batas utama sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Untuk batas daerah provinsi yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar yang tidak melebihi 3 sampai 5 km, sedangkan untuk batas provinsi yang kurang potensi untuk melebihi 5 sampai 10. Artinya, ada provinsi-provinsi yang memiliki wilayah itu sangat ramai, sangat banyak aktivitas di wilayahnya. Itulah yang disebut dengan berpotensi tinggi, sehingga dibutuhkan namanya pilar batas yang lebih rapat. Misal kalau di Pulau Sumatera dia itu banyak sekali aktivitas berupa pemanfaatan lahan perkebunan, sehingga pemerintah provinsi selaku pemegang hak atau pemerintah yang memegang hak untuk membuat perizinan perkebunan
mengetahui bahwa batas itu adalah batas provinsinya. Anda sudah memasuki wilayah batas provinsi A sebanyak sekian ribu hektar dan sekian ribu hektar masuk ke provinsi B. Nah, untuk yang berpotensi tinggi seperti itu, maka tidak melebihi 3 sampai 5 kilometer titik-titiknya. Yang keduanya B, untuk batas daerah kabupaten kota yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan dan pilar tidak melebihi 1 sampai 3 kilometer. Sedangkan yang kurang potensi kerapatan pilar tidak melebihi 3 sampai 5 kilometer. Sama ilustrasinya dengan provinsi. Provinsi artinya yang berpotensi tinggi itu apabila ada aktivitas masyarakat di atas wilayah sebuah kabupaten atau kota, maka makin rapat titik-titik pilar utama, pilar batas utama, makin bagus, makin jelas batasnya. Nah, untuk batas kecamatan yang mempunyai potensi tinggi, kerapatan pilar tidak melebihi setengah kilo sampai 1 kilometer, sedangkan yang kurang potensi tidak melebihi 1 sampai 3 kilometer. Nah, untuk di Jawa rata-rata memiliki potensi yang tinggi. Untuk itu memang batas-batas di wilayah di Jawa ini selalu rapat-rapat karena memiliki potensi yang tinggi, aktivitas masyarakat yang tinggi sekali. Kenapa harus ada banyak batas antar daerah, titik-titiknya itu? Karena antara titik satu dengan titik yang lain itu ditarik garis lurus. Semakin rapat, semakin padat garis lurusnya, sehingga semakin jelas tapal batasnya. Kriteria teknis penentuan lokasi pilar titik acuan sebagai berikut. Pada kondisi tanah yang stabil, di daerah terbuka dan terhindar dari abrasi, mudah ditemukan dan mudah dijangkau. Pada titik sekutu, tidak titik batas antar provinsi atau antar kabupaten kota, titik acuan juga merupakan pilar titik acuan. Apabila lokasi titik sekutu berada di tengah sungai atau pada badan air, dapat dibangun pilar titik acuan di masing-masing tepi sungai serta arah dan jaraknya terukur secara akurat. Artinya begini, di samping pilar batas utama ada titik acuan. Titik acuan itu adalah titik di mana untuk menarik garis lurus. Nah, garis lurus. Ini pilar utama. Saya mengilustrasikan ini pilar utama. Nah, ini ada sungai. Ya, ini daerah A, daerah B. Ini sungai. Ini tidak setelah diambil titik tengahnya, maka diambil titik acuannya di sini dan di sini. Maka ini ditarik lurus kemari. Inilah batasnya. Nah, ini pilar utama. Karena pilar utama itu adalah pilar yang letaknya mudah terjangkau. Nah, sementara di tepi sungai tidak mudah terjangkau, makanya dibutuhkan titik acuan. Nah, ini titik acuan, titik acuan, titik acuan. Nah, sehingga tuh wilayah itu memiliki batas seperti ini. Nah, ini wilayah A. Nah, ini wilayah B. Misalnya ini pilar utama dia. Ini titik acuannya, ini titik acuannya, ini titik acuannya. Maka batas dia tuh seperti ini. Nah, itulah titik acuan. Titik acuan adalah titik-titik yang tidak berupa pilar batas, tetapi penentuan titik-titik itu sendiri adalah berguna untuk memperjelas batas apabila ditarik garis lurus. Kita contohkan yang kedua, misalnya pilar batas itu, ini pilar batas. Nah, ini titik acuan, titik acuan, titik acuan. Maka nah, seperti ini. Nah, karena batas itu tidak pernah garis lurus itu lurus benar. Karena topografi juga demikian, tidak ada yang datar semuanya. Maka perlu titik acuan. Nah, bentuk dimensi pilar titik acuan ini bisa lebih kecil seperti ini. Titik acuan ini. Ya, tanda pilar, tanda pilar. Nah, tanda pilar titik acuan ini boleh diperbanyak. Kenapa? Nah, ini titik acuan ini dibuat sesederhana mungkin karena dia adalah titik acuan tapi bukan pilar
batas utama. Titik acuan ini adalah titik bantu untuk menentukan, memperjelas batas-batas. Untuk itu dibuat lebih sederhana lagi, seperti ini. Nah, ini 100 meter, ini seperti ini provinsi ini. Provinsi ini. Ini seperti ini, ya. 200 meter. Nah, ini pilar, tanda pilar. Ini tanda sisi pilar. Ini ada plakat. Nah, keterangan pilar. Nah, ini titik-titik ini. Dan dia bisa saja lebih sederhana. Tapi titik acuan itu merupakan titik bantu daripada pilar utama. Nah, seperti ini. Ada juga ya pilar yang berbentuk bulat, titik bantu, ya. Setiap pilar titik acuan diikatkan pada 3 titik bantu. Titik bantu diukur jarak dan arahnya. Titik bantu ini fungsinya sama dengan yang di atas, yaitu pilar titik acuan. Nah, titik bantu itu antara pilar, ya. Saya menggambarkan seperti ini. Antara pilar utama ada namanya titik acu dan ada namanya titik bantu, titik bantu, titik bantu. Nah, inilah batas. Nah, ini titik bantu, ini titik bantu. Nah, inilah batas wilayah A. Nah, ini batas wilayah B. Nah, ini titik acu ini adalah titik acu dan titik bantu ini adalah membantu untuk mempertegas garis batas. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila semuanya dibuat pilar utama, itu mungkin berat dan tidak fleksibel karena titik utama itu sangat besar dan sangat kompleks sekali, harus kuat dan kedalamannya. Sementara titik bantu ini tidak sekuat atau tidak semewah daripada PBU atau pilar batas utama. Nah, saudara-saudara sekalian, Anda bisa mengimplementasikan batas-batas ini setelah Anda nanti bertugas di lapangan. Sehingga Anda dalam hal menetapkan batas-batas, Anda sudah paham kaidah-kaidah secara umum. Dan Anda tinggal baca saja peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 76 tahun 2014 tentang bentuk atau pilar batas. Nah, pilar batas ini semua ada di darat. Perlu Anda ketahui bahwa pilar batas ini semua ada di darat. Tidak ada pilar ini dibangun di tengah sungai atau di tepi laut. Apabila batas itu sungai, maka diletakkan di pinggir sungai. Artinya, ini pilar batas itu diletakkan di pinggir sungai karena bisa terjangkau oleh masyarakat untuk melihatnya. Nah, setelah itu bisa dibantu dengan titik bantu atau titik awal, ya. Titik titik bantu atau titik pilar acuan. Nah, ini adalah titik-titik yang bantu. Nah, Anda bisa membuat seperti itu. Seperti layaknya Anda membuat sebuah rangkaian tali. Tali itu tidak mungkin antara pilar utama dengan pilar utama yang jaraknya 1 kilo. Itu tidak mungkin bisa digambil garis lurus. Untuk itu perlu ada titik acu. Perlu ada titik bantu. Karena apa? Yang garis lurus itu bisa saja di atas rumah atau di atas gedung orang. Sehingga gedungnya makin tidak jelas. Ini wilayah mana dia? Wilayah mana dia berada? Untuk itu maka perlu namanya titik acuan atau titik bantu. Itu gunanya titik bantu itu. Untuk memperjelas titik dan untuk menerangkan topografi di wilayah perbatasan. Saya rasa itu aja dulu kuliah kita hari ini. Mungkin dalam ujiannya nanti Anda diharapkan, pertama,
kita ujian dengan menggunakan e-learning. Jadwal ujian sesuai dengan jadwal yang tertera yang telah dikeluarkan oleh fakultas. Anda mendownload soal ujian dan setelah itu Anda mengupload soal ujian dengan rentang waktu yang ditentukan. Apabila Anda terlambat mengupload, maka komputer secara sistem akan menutup sehingga Anda tidak mampu lagi mengumpulkan soal ujiannya. Ini perlu diperhatikan dan nanti akan saya berikan kepada Anda petunjuk bagaimana caranya mengupload dan mendownload soal ujian dan jawaban ujian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.